Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari kelas 2 subtema 3 tugasku sebagai umat agama pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Bola tangan. Nah, di sini ada cerita bermain bola tangan. Permainan bola tangan mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan. Nah, gambarnya yang ini ya, anak-anak, ini namanya permainan bola tangan. Nah, permainan ini sama persis atau mirip dengan permainan sepak bola. Kalau sepak bola itu menggunakan kaki, sedangkan kalau bola tangan ini menggunakan tangan. Peraturan cara bermain permainan bola tangan. Nah, yang pertama itu cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemain bola menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Selanjutnya, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. Yang ketiga, menahan bola paling lama 3 detik. Jadi anak-anak itu menahan bolanya itu paling lama 3 detik, tidak boleh lebih dari 3 detik. Nah, di dalam permainan bola tangan ini ada aturan bermain di daerah gawang adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawang. Selanjutnya, pemain yang menyerang memasuki daerah gawang. Hukumannya lemparan bebas. Pemain bertahan memasuki daerah gawang. Hukumannya lemparan 14 meter. Nah, kalau di sepak bola itu namanya penalti ya anak-anak, itu 12 meter. Kalau di permainan bola tangan ini menggunakan lemparan tangan yang jaraknya itu 14 meter. Terus selanjutnya, bola di daerah gawang hak penjaga gawang. Yang kelima, mengembalikan bola ke daerah gawang. A. Boleh melempar bola memasuki gawang. B. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. C. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Terus yang terakhir, lemparan sudut kalau bola keluar. Hampir sama ya ini anak-anak dengan permainan sepak bola, hanya saja ini menggunakan tangan. Nah, aturan untuk penjaga gawang. Nah, aturan penjaga gawang di dalam permainan ini yang pertama itu boleh melempar bola dengan segala cara. Yang kedua, tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Yang ketiga, boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Terus yang keempat, tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Nah, di dalam terjadinya gol di permainan ini sebagai berikut. Yang pertama, gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang. Yang kedua, apabila terjadi gol, permainan dimulai dari tempat lemparan permulaan. Sama ya dengan sepak bolanya saja ini menggunakan tangan. Nah, di sini ada offside, di sepak bola juga ada offside ya. Nah, di permainan bola tangan ini juga ada offside. Offside itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk regu bertahan apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain termasuk penjaga gawang, sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan. Itu namanya offside. Terus untuk regu penyerang apabila di daerah offside terdapat lebih dari 6 pemain, sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang.
budaya kerukunan beragama. Nah, setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, di sini sekarang Bapak akan bertanya, ada berapa agama di Indonesia? Coba sebutkan. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu di Indonesia ini ada berapa agama? Nah, ya, betul. Di Indonesia ini ada 6 agama. Nah, yang pertama itu ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, keenam agama ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama itu dari tempat ibadahnya, kitab sucinya apa, hari rayanya apa, dan salam dari masing-masing agama ini apa. Nah, sekarang anak-anak bisa simak dengan baik. Nah, yang pertama kita pelajari di sini adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini tempat ibadahnya itu namanya masjid, dan hari raya sucinya itu atau hari raya besar agama Islam itu namanya Idul Fitri, dan masih banyak lagi ya anak-anak hari raya suci dari agama Islam ini. Ada Idul Adha dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri. Dan kitab sucinya itu namanya Al-Quran. Dan salamnya dari umat agama Islam ini adalah biasanya di awal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di akhir itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sedikit info dari agama Islam, dari tempat ibadah, hari raya atau hari sucinya, dari kitab suci, dan salam. Nah, selanjutnya agama Kristen. Nah, agama Kristen ini tempat sucinya itu atau tempat ibadahnya itu namanya gereja. Dan hari raya sucinya atau hari raya besarnya itu namanya Natal. Dan kitab sucinya adalah Alkitab. Salamnya itu salam sejahtera atau salam. Lanjut. Nah, di sini Katolik, tempat ibadahnya hampir sama ya dengan Kristen. Nah, itu yaitu gereja. Hari rayanya juga, hari raya besarnya itu adalah Natal. Kitabnya juga itu adalah Alkitab. Salamnya itu salam sejahtera, berkah dalam. Nah, ini adalah sekedar info dari Katolik, yaitu dari tempat ibadah, dari hari raya besarnya, dan dari kitab sucinya. Lanjut kita ke Hindu. Nah, Hindu ini tempat ibadahnya itu namanya Pura. Hari raya besarnya itu atau hari raya sucinya itu Nyepi, dan masih banyak lagi ya hari raya suci dari agama Hindu ini. Ada hari raya Galungan, Kuningan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kitab suci dari agama Hindu ini namanya Weda. Dan salamnya itu di awal itu biasanya mengucapkan Om Swastiastu, dan di akhir itu biasanya mengucapkan Om Santi 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 Om. Nah, ini adalah dari agama Hindu. Nah, selanjutnya sekarang dari agama Buddha. Nah, agama Buddha ini tempat ibadahnya itu namanya Wihara. Nah, hari raya besarnya itu namanya umat Buddha ini Waisak. Dan kitab sucinya itu namanya Tripitaka, dan salamnya adalah Namo Buddhaya. Nah, ini adalah sekedar info dari agama Buddha, dari tempat ibadah, hari raya besar, dan kitab suci dan salamnya. Nah, lanjut yang terakhir di sini ada Konghucu. Nah, nama tempat ibadah dari Konghucu ini adalah Klenteng. Dan hari raya besarnya ini atau hari raya sucinya ini namanya Imlek. Kitab sucinya itu ada Suking dan ada Sujing. Nah, salamnya di sini biasanya kalau di Indonesia itu salam umumnya adalah salam kebajikan. Nah, itu tadi ya anak-anak sekilas info dari keenam agama yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya sekarang apa tugasmu sebagai umat beragama? Nah, kira-kira apa tugas kita ya anak-anak sebagai umat beragama? Nah, tugas kita di sini yang pertama itu berdoa sesuai dengan agama yang kita anut. Contohnya, agama Islam melaksanakan sholat, agama Kristen dan Katolik pergi ke gereja tiap minggu dan rajin membaca Alkitab. Agama Buddha berdoa di wihara. Nah, selanjutnya tidak boleh ya mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda. Jadi kita di sini tidak boleh saling mengejek dengan teman walaupun kita berbeda-beda agama. Nah, selanjutnya menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Terus selanjutnya yang keempat, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya. Nah, ini tadi ya anak-anak tugas-tugas kita sebagai umat beragama. Nah, demikian dulu ya pembelajaran kita pada kali ini. Dan Bapak harap ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita kali ini, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.